juga saya semua memiliki.
dari setiap hati kami, Tuhan. Syukur yang bersyukur. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kepada umatnya pemulihan dalam kehidupan secara pribadi, bahkan dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Mujizat Tuhan terus menyertai umat Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang sudah begitu baik dan sangat baik dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang umat-Mu, anak-anak Tuhan, berdiri di altar Tuhan, berdiri dalam hadirat Allah, siap untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami boleh layak menerima berkat Allah, bahkan layak memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, dan menerima kebenaran firman Allah dipimpin oleh Roh Allah. Karena hati ini dikuduskan oleh darah Yesus. Karena kehidupan ini Tuhan sudah darah Yesus yang menguduskan, sehingga kami boleh dengan riang bersukaria menyanyi memuliakan Engkau dengan penuh bersyukur kepada Allah, Allah yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib. Kepada Tuhan kami naikkan segala pujian, syukur dan penyembahan kami pada hari ini, pada pagi ini, dalam ibadah yang pertama ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau meninggikan Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau bersorak-sorai, dan kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Mampukan kami untuk melakukan itu Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan mengatakan Engkau menginginkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menunjukkan kasih kami kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini, pada pagi hari ini, dalam ibadah ini Allah, Engkau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suharsa yang akan siap menyampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam pengurapan Tuhan, hamba-Mu ini melayani. Dalam tuntunan kuasa roh Allah, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan di dalam pengurapan tuntunan roh Allah, kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami yang pertama ini, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, kita bangkit berdiri. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Tuhan Yesus. Segalanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Tuhan tak pernah
Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami menikmati janji-Mu ya Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Amin. Sebabnya kami percaya setiap langkah kehidupan kami boleh melihat mujizat itu. Janji-Mu buat kami tetap. Amin ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, izinkanlah kiranya kalau Tuhan perkenankan hamba boleh berdiri di balik mimbar ini, sucikan dan kuduskan hati pikiran hamba. Biarlah apa yang hamba katakan bukan kedagingan dan pikiran hamba dan pengetahuan hamba, tetapi semua adalah isi hati dan pikiran-Mu ya Tuhan, yang disampaikan kepada hamba dan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan gembala sidang pengerja semua jemaat Tuhan di tempat ini menjadi sebuah gereja yang penuh dengan kemuliaan. Orang lain boleh melihat di tempat ini ada hadir kemuliaan Allah, ada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang layak disembah dan dipuja dari kekal sampai kekal, sebagai pencipta langit dan bumi dan memberi kehidupan berkecukupan bahkan berkelimpahan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ke depan dalam kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami hidup diam mendengar apa yang Engkau mau katakan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya boleh katakan amin. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon izin kalau boleh dibuka bentar ya. Awal pertama saya ucapkan terima kasih buat Gembala Sidang Tuhan, Ibu Pendeta Ketut yang sudah mengundang saya dan mengizinkan saya untuk boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian untuk sekian lama, mungkin hampir 3 tahun begitu ya. Kita tidak berjumpa, namun kali ini oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa kami boleh berjumpa dan tetap muka kembali dan boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya mengatakan Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan. Ya, nyanyian dan nyanyian menggugah kehidupan kami, menggetarkan semangat kami untuk kami jangan lelah mengiring Tuhan. Ada amin. Bagian kami adalah setia dan percaya kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia kekuatan dan benteng kehidupan kita semua. Amin. Itu sebabnya jangan pernah takut dan tetap kita beriman kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, istri saya pun menyampaikan salam hormat buat Gembala Sidang, buat Ibu dan buat Novis. Senang sekali ketemu dan juga para pengerja jemaat di tempat ini. Dan pagi hari ini saya akan berbicara dengan topik iman dan keberanian moral. Iman dan keberanian moral. Saya tidak perlu jelaskan lagi iman itu apa, tetapi saudara-saudara tahu kita sebagai orang Kristen kita berjalan dengan iman terhadap janji-janji Tuhan. Ada amin? Amin. Kita hidup oleh karena janji. Amin. Kita hidup oleh karena janji, dan janji itulah yang menguatkan kita. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Allah berkata, aku tidak pernah berdusta, aku tidak pernah berbohong, tapi percayalah kepadaku bahwasanya aku adalah Allah-Mu, Tuhan yang menyertai engkau sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dengar dari warta berita beberapa minggu yang lalu ada sebuah konferensi dari pakar-pakar hukum se-Asia, juga datang dari Eropa dan sebagainya. Lalu hasil daripada konferensi pakar-pakar hukum, lalu dia mencetuskan saat-saat ini dunia mengalami gawat darurat peradaban hukum. Dunia mengalami gawat darurat. Bapak Ibu, apa artinya gawat darurat? Kalau orang sakit, gawat darurat masuknya ke ICU. Gawat darurat.
apalagi pandangan Tuhan itu sangat-sangat menurun, Bapak Ibu. Sebabnya kita lihat banyak terjadi kejahatan, pemerkosaan, suami bunuh istri, istri bunuh suami, bunuh anak-anak dan sebagainya terjadi karena apa? Peradaban hukum sudah gawat darurat. Namun kita sebagai orang percaya harus tahu, karena Tuhan terlebih dahulu keadaannya demikian ini, Tuhan sudah beritahu buat kita. Keadaan seperti ini kita akan lewati dan masuki. Seperti tertulis, Allah berkata kepada kita melalui Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu berkata seperti ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bukankah kita ketemu seperti orang demikian sekarang ini? Gampang orang membohong dan sebagainya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Dan Tuhan berkata, jauhilah mereka. Bapak Ibu, maka dari ayat-ayat ini kita dapat simpulkan semuanya ini ulah keadaan menjadi sukar itu disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Allah tidak menciptakan suasana demikian, tapi manusia ulahnya demikian sehingga terjadilah masa yang sukar, Bapak Ibu. Nah, kita hidup di alam dunia seperti ini. Apakah kita akan ikut-ikutan? Jangan, Bapak Ibu. Tuhan katakan jauhilah mereka. Artinya jangan kita ikut-ikutan. Bapak Ibu, yang harus kita ikuti adalah kita harus ikuti seperti tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 40. Di situ ditulis ada pahlawan-pahlawan iman. Ada Abraham, ada Musa, ada Nuh, ada Daniel, ada Habel, ada Henokh. Dia sebagai pahlawan-pahlawan yang walaupun dalam hidupnya mereka belum sempurna menikmati janji Tuhan, tapi karena iman mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk hidup secara terhormat di hadapan Tuhan. Terlebih kita, Bapak Ibu, mari kita hidup menjadi orang yang terhormat. Jangan kita menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Tuhan katakan Rasul melalui Paulus, jangan engkau menjadi batu sandungan. Memang kita boleh hidup bebas, apa saja kita boleh buat, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, ingat, kamu adalah orang-orang pilihan, telah dipilih dan ditebus oleh darah Yesus, maka hidupmu harus mencerminkan seperti Kristus. Jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan iman yang terdapat dalam Ibrani pasal 11, yang terdapat di Alkitab, menantang kita, menantang kehidupan kita, untuk kita boleh juga memiliki iman dan keberanian seperti mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman dan keberanian, terlebih dalam keberanian moral, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimiliki oleh mereka? Secara garis besar, mereka memiliki iman di dalam Tuhan Yesus yang sangat kuat, Bapak Ibu. Mereka memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Mereka sangat percaya sesukar apapun yang mereka hadapi, yang mereka harus hadapi, tapi mereka tetap percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia menyertai mereka. Amin. Kita percaya juga bahwa
Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang harus kita miliki, iman Kristiani yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua yang apa mereka miliki adalah keberanian, Bapak Ibu. Keberanian. Keberanian di sini yang dimaksud adalah kemampuan untuk melakukan yang benar, kemampuan untuk melakukan yang benar sekalipun itu tidak populer. Banyak kali kita ingin melakukan yang populer, bukan? Supaya kita tenar. Tetapi yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi yang Tuhan inginkan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan dipermuliakan. Sekalipun apa yang kita perbuat tidak populer dan sering dikatakan itu kuno, tetapi di mata Tuhan, apa yang Bapak Ibu buat menyenangkan hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan, senangkanlah hati Tuhan. Maka Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Dia sebagai Raja damai, Bapa yang kekal, Allah yang dahsyat, penasihat yang ajaib. Dia akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini untuk kita boleh belajar bagaimana cara yang memiliki iman dan keberanian moral. Mari kita baca ayat bacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dengan 6. Bapak Ibu bisa ikuti di slide sini kalau terbaca, atau juga bisa buka Alkitab. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 6 berkata seperti ini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ada perintah dari Tuhan kepada Elia untuk pergi kepada Raja Ahab. Siapa Ahab? Alkitab mencatat Ahab adalah orang yang jahat, Tuhan katakan. Kenapa jahat? Karena dia memberontak kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah kepada Tuhan lagi, padahal dia sudah menikmati berkat-berkat Allah. Dan Ahab benci terhadap Elia, karena Elia selalu menegur untuk Ahab berbuat baik, tapi Ahab tidak mau. Ahab selalu ingin menjadi tenar, mengikuti kepopuleran apa yang dibuat masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Dan tentunya Ahab menyembah Baal, dewa-dewa. Bapak Ibu, Allah tidak suka. Dan orang yang demikian Allah katakan dia adalah orang yang jahat. Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan katakan kepada kita adalah orang pemberontak, karena kita menolak kehadiran Tuhan, karya Tuhan di atas kayu salib buat hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu ayat ini berkata, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Tadi kita lihat 2 Timotius tadi mengatakan kesukaran terjadi karena apa? Karena ulah manusia. Kelaparan terjadi di Israel itu pun juga terjadi karena ulah manusia, ulah rajanya yang memberontak kepada Tuhan. Saya berdoa, biarlah damai sejahtera limpah ruah dalam kehidupanmu terjadi buat Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita menyembah kepada Allah yang esa. Ada amin? Allah Yesus Kristus Tuhan yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat sedikit. Topik kita hari ini adalah iman dan keberanian moral yang harus kita miliki sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, apa itu moral, Bapak Ibu? Apa itu moral? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu moral? Moral adalah tindakan kebajikan dalam menghadapi tantangan moral. Tindakan kebajikan dalam menghadapi tantangan moral.
Artinya Bapak Ibu, secara gamblang, moral itu adalah sesuatu tindakan-tindakan yang baik. Tindakan-tindakan yang baik. Salah satu contoh dalam Alkitab tertulis apa itu moral adalah buah Roh Kudus. Moral itu adalah buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita mengasihi bukan atas karena kasih hati dan pikiran, tapi kasih atas dasar kasih Yesus. Kita mengasihi sesama kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Sudahkah kita sabar sampai hari ini? Saya masih sangat belajar untuk sabar. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kita bicara sopan, lemah lembut kepada orang tua, kepada sesama, dan penguasaan diri. Sesuatu yang baik itu adalah moral. Jadi moral adalah sesuatu yang baik berdasarkan pandangan hidup agama. Itu moral. Dan keberanian moral. Keberanian moral adalah tindakan kebajikan dalam menghadapi tantangan moral itu sendiri. Keberanian untuk melakukan moral itu sendiri, itu perlu. Tidak mudah memang untuk kita melakukan 9 buah Roh Kudus ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu kita lihat Elia, orang yang memiliki iman dan keberanian moral. Lalu siapakah Elia itu, Bapak Ibu? Siapa Elia itu? Yakobus menerangkan sedikit tentang Elia, Bapak Ibu. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, kita adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti Bapak Ibu saudara sekalian dan kita yang hadir. Manusia biasa, Tuhan katakan. Namun bagaimana dia bisa mempunyai kelebihan, mempunyai iman dan keberanian moral? Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena ia menjadi orang yang bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Amen. Ia adalah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan contohnya dia kalau berdoa, dia bersungguh-sungguh, dia konsentrasi penuh untuk menghadap takhta yang kudus. Dia hormati kehadiran Allah, Bapak Ibu. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa untuk hujan tidak turun, dan Tuhan dengar doa. Bapak Ibu, kenapa Tuhan dengar? Karena Elia dekat dengan Tuhan. Elia bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Elia yang menjadi manusia biasa, tapi dia mempunyai kelebihan, karunia iman dan keberanian moral. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar dari Elia. Elia bagaimana bisa memiliki iman dan keberanian moral. Maka saya temukan dan saya belajar ada banyak hal yang kita bisa dapati dari Elia. Tapi pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian dan menjadi pelajaran buat kita pagi hari ini, bahwa ada 3 hal yang ditunjukkan oleh Elia. Bagaimana Elia bisa memiliki iman dan keberanian moral, Bapak Ibu. Yang pertama, Elia hidup dekat dengan Allah. Elia hidup dekat dengan Allah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kedekatan dengan Allah membuat kita peka akan firman Tuhan. Kedekatan Elia dengan Allah membuat Elia peka terhadap isi hati Tuhan. Kedekatan dengan Allah, maka itu diumpamakan bahwa kita setiap saat, setiap detik merasakan hembusan nafas Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan manusia bisa hidup karena Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, maka manusia hidup. Berarti nafas Allah memberikan sebuah kehidupan, dan kehidupan yang tidak memalukan, dan
Inilah dampak dari kedekatan dengan. Nah, bukti daripada Elia dekat dengan Allah, kita bisa baca bahwa ia berani berkata, demi Tuhan yang hidup yang kulayani. Bisa baca dalam 1 Raja 17 ayat 1 berkata, lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Artinya dia berani memproklamirkan diri bahwa demi Tuhan, aku adalah wakil Allah, aku yang ditunjukkan oleh Allah menghadap kepadamu demi Tuhan. Tidak mudah-mudahan, tapi dia yakini demi Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dekat dengan Allah, dan Allah menentukan dia, Allah menetapkan dia sebagai nabi. Bapak Ibu, Alkitab dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Bapak Ibu adalah utusan Kristus. Amin. Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah menjangkau banyak jiwa, memberitakan Injil. Maka selayaknya juga waktu kita berkata di atas kebenaran firman Allah, demi Tuhan aku mau menasihatkan engkau, aku mau berkata-kata kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kita dekat dengan Allah. Dan juga kita lihat Elia menjadi pendoa yang bersungguh-sungguh. Tuhan bersedia mendengar apa yang disampaikan, diminta oleh Elia. Inilah dampak daripada kedekatan Elia dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kedekatan suami istri, maka apa yang diminta istri selalu kebanyakan, kalau bisa suami akan juga lakukan karena kedekatan. Amin. Sekalipun belum sempat dikabulkan, pasti satu kali akan dikabulkan. Tapi dengan Allah tidak pernah menunda. Kalau kita hubungan dekat dengan Allah, itu sebabnya bangun hubungan dekat dengan Allah. Bapak Ibu, bangun hubungan dekat dengan Allah supaya kita merasakan nafas Allah selalu dihembuskan. Nafas Allah adalah merupakan kesegaran bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya penting untuk kita hidup berada dekat dengan Allah, Bapak Ibu. Kedekatan dengan Allah membuat kita rasa punya backing. Amin. Kalau kita dekat dengan Allah, kita punya backing. Kalau Bapak Ibu kenal aja dengan lurah atau dengan panglima, supaya rasanya kemana-mana aman gitu, kan punya backing, Bapak Ibu. Kita pun demikian, Bapak Ibu. Apalagi Tuhan berkata, aku adalah Allah Immanuel. Haleluya, amin. Yang menyertai Bapak Ibu, maka kita serasa punya backing. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka kita boleh berani melangkah, berani menghadapi tantangan hidup, karena kita dekat dengan Allah. Contoh, Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung Baal, tapi Sadrak, Mesak dan Abednego dia berkata, sekalipun Allah saat ini belum menolong aku, tapi aku tetap menyembah kepada Dia. Aku tidak mau menyembah dan menuruti perintah raja, sekalipun aku harus mati. Kenapa? Karena dia tahu hidupku adalah bagi Kristus. Kalau aku mati adalah merupakan keuntungan, karena aku bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego berani menghadapi tantangan kehidupan sekalipun berat. Inilah dampak daripada kedekatan Sadrak, Mesak dan Abednego dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan iman dan keberanian kepadamu untuk melangkah dan menghadapi di setiap tantangan yang sukar. Sesulit apapun, pasti ada jalan keluarnya. Ada kan? Pasti ada jalan keluar. Katakan sama-sama, pasti ada jalan keluar. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dimiliki oleh Elia? Yang kedua yang dimiliki oleh Elia adalah berani berhadapan dengan ketidakbenaran. Berani berhadapan dengan hal yang tidak benar. Berani berhadapan dengan ketidakbenaran. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 berkata, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 berkata,
Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaulah itu yang mencelakakan Israel. Ahab menghukum dan menuding Elia, engkaulah yang menyebabkan kesukaran di dalam negeri ini. Lalu apa jawab Elia? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti Baal. Apa ini? Sekalipun dituduh, Elia berani berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah melihat banyak sejarah, banyak orang Kristen yang dipaksa untuk menolak Yesus, kalau tidak dia harus mati. Tapi dia tetap tegar beriman, dia tetap memiliki keberanian berdiri di atas kebenaran demi Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu, beranakah kita juga berdiri dengan iman? Kita boleh katakan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Yesus Kristus adalah Allah yang tunggal, yang telah menyelamatkan hidupku dan menjadi Allahku di muka umum dan keluarga. Sekalipun keluarga barangkali ada yang belum terima Yesus dan sering memfitnah dan mengolok-olok kita, tapi kita boleh tetap berdiri, bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Allahku yang esa. Bapak Ibu, itu sebabnya jangan malu kalau di restoran berdoa, ya, jangan ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Saksikan Yesus Kristus memberi berkat dan kehidupan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berani berhadapan dengan ketidakbenaran sekalipun tantangannya adalah mempertaruhkan nyawanya. Pahlawan iman dan berani sekalipun tantangannya adalah pertaruhan nyawanya, tetap dia berdiri tegar dengan iman, dengan penuh keberanian, menjaga moralnya, tetap kudus, hidupnya tetap kudus. Kita harus kudus karena Allah kita kudus. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Elia berani membuktikan bahwa Allah Yehova adalah Allah yang hidup, yang layak diakui dan disembah. Kita pun juga harus berani memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa menyertai kita. Ini bisa dikutip dari Ulangan 31 ayat 6. 31 ayat 6 dikatakan bahwa kuatku dan teguhkanlah hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ada amin? Amin. Saya sangat percaya sampai hari ini Tuhan menyertai gereja Tuhan di tempat ini. Tantangan boleh banyak datang, masalah-masalah boleh datang, tapi kita boleh lihat berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan membuat gereja ini berkemenangan. Tuhan membuat kehidupan Anda berkemenangan. Ada amin? Walaupun barangkali sampai hari ini saudara belum menerima kemenangan yang sempurna, tapi berimanlah, percayalah bahwa Allah kekuatan kita sedang menyertai Anda, sedang memproses kehidupan kita, bagaimana iman kita boleh bertumbuh dan berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Itu sebabnya milikilah iman dan keberanian moral. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang banyak-kali dunia menawarkan hal-hal yang instan, tapi dengan catatan kita harus meninggalkan Tuhan. Tolak itu semua Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang seperti Anda biasa lakukan ini Bapak Ibu. Pandemi memang boleh datang secara protokol kesehatan memang kita harus ikuti, tetapi jangan sekali-kali tinggalkan ibadah Tuhan. Di rumah kita bisa beribadah jam-jam khusus berjumpa dengan Tuhan. Lalu waktu telah dibuka untuk ibadah, kita pun gunakan kesempatan ini untuk berkumpul bersatu, saling menguatkan, saling mengasihi, untuk berdoa, menyembah kepada Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari berani menghadapi hal-hal yang tidak benar, karena kita berdiri di atas kebenaran. Karena kebenaran itu akan membela Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Percayalah, kebenaran itu
akan membela Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya Salomo menulis dalam Amsal pasal 3 yang dikatakan, akuilah dia, akuilah dia, akuilah keberadaan dan kekuatan kuasa Yesus Kristus, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Apa artinya Tuhan meluruskan jalanmu? Artinya apa yang kau jalani, Tuhan akan pimpin menjadi jalan yang baik. Apa yang kau jalani, maka Tuhan akan turut campur, akan membuat engkau berhasil dan beruntung apa yang kau kerjakan. Itu sebabnya Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, maka aku mengerjakan itu dan kau dibuatnya berhasil. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, mari berani berdiri teguh di atas kebenaran dan berani menghadapi hal-hal yang tidak benar, dan kita luruskan dan beritakan kebenaran. Maka saya percaya kehidupanmu akan melihat dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ketiga, apa yang ditonjolkan oleh Elia? Yang ketiga adalah dia memiliki iman dan pengharapan. Dia memiliki iman dan pengharapan. Bapak Ibu, ayat rekomendasinya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Mungkin saya tidak kutip di sini, tapi sedikit saya singgung. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 berkata, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 berkata, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Dia mulai dengan memperbaiki mezbah Tuhan. Dia mulai memperbaiki kehidupan. Mungkin kita mulai juga dengan memperbaiki kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari doa sebelum tidur, baiklah kita mengevaluasi diri. Adakah di sepanjang hari yang kita lalui ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Mari kita perbaiki kembali, kita evaluasi kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Elia itu merupakan tindakan iman bahwa Tuhan akan membereskan kehidupannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-30, ya, ayat yang ke-32 berkata, yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Perhatikan, mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih, dan seterusnya. Kita loncat dalam ayat 36 berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkataan ini. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkataan ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Elia semuanya dilandaskan atas firman Tuhan. Atas firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri dan punya kekuatan untuk menyelamatkan dan menolong kehidupan kita. Ada kan? Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat ini selanjutnya berkata, ayat 36, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Terjadi pertobatan, Bapak Ibu. Terjadi pertobatan. Inilah yang diharapkan oleh Elia. Terjadi suatu revolusi iman, terjadi kebangunan rohani. Bapak Ibu, itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa dengan iman.
Berdoa untuk orang-orang yang perlu diselamatkan. Berdoa mungkin untuk kesehatan kita yang sampai saat ini barangkali kita belum merasa kesembuhan secara sempurna. Berdoa dengan iman dan penuh pengharapan. Dan kita lihat Elia berdoa dengan iman dan penuh harapan. Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu rindu dijawab doamu? Milikilah iman dan pengharapan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Milikilah iman dan pengharapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebutuhan terbesar di dunia zaman sekarang adalah orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan untuk menerima anugerah keberanian moral. Bapak Ibu, hal ini bisa terjadi apabila setiap orang Kristen mulai menghidupi dengan bergairah akan firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bergairahlah terhadap firman Tuhan. Bergairah. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, firman itulah yang membangunkan iman. Karena kita berkata, di mana timbulnya iman? Iman datang dari pendengaran akan firman Allah yang datang daripada Allah itu sendiri. Iman itu akan timbul. Pengharapan itu timbul tatkala kita boleh melihat kuasa Allah dalam memberkati orang lain. Maka kalau Tuhan memberkati orang lain, Tuhan pun juga akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kalau Tuhan memberkati gereja-gereja lain, Tuhan pun juga akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Dia menyertai engkau, Dia mengasihi engkau, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara dikasih Tuhan, maka saya mengatakan iman dan keberanian moral, hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman dan keberanian moral tidak dapat dipisahkan, bagaikan sebuah mata uang dalam dua sisi. Iman membutuhkan keberanian moral. Kalau iman tidak disertai dengan keberanian moral, atau sebaliknya Bapak Ibu, kita akan menjadi orang Kristen yang lumpuh, kerdil, tidak bisa berkembang begitu-begitu saja, dan akhirnya kita menjadi batu sontohan. Tetapi apabila iman dan keberanian moral ini kita satukan, maka itu akan mendorong dan membangkitkan kita, membangun kita. Pertumbuhan iman kita akan berbuah, akan membuahkan buah roh, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, oleh sebab itu, biarlah kiranya di dalam kehidupan kita selalu mengutamakan iman dan keberanian moral ini tetap berkobar-kobar di dalam kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan, sebagai akhir saya mau katakan dan berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hiduplah hidup dengan iman dalam Yesus Kristus. Jangan pernah kendur, Bapak. Biarlah rohmu menyala-nyala dengan iman melayani Tuhan. Yang telah mengasihimu, berdirilah teguh, jangan goyah. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau, kata Ulangan 31 ayat 6. Maka Roh Kudus akan mengkondisikan Anda terpelihara. Roh Kudus akan mengkondisikan Anda terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan mengaruniakan keberanian moral agar manusia batinnya dan manusia lahirnya saudara terpelihara sempurna dalam otoritas kedamaian kerajaan Allah. Oleh sebab itu, tetaplah miliki iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Roma 8 ayat 29 berkata bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, yaitu Yesus Kristus. Sebabnya hiduplah dalam iman dan perilaku moral yang baik, maka Tuhan akan membuat hidup Anda berhasil. Bapak Ibu, sekiranya dalam kehidupan kita boleh memiliki 3 hal tadi: dekat dengan Tuhan, nikmati nafas Allah setiap detik dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat Tuhan akan memelihara dan memprioritaskan engkau. Tuhan akan mendengar doa-doa, dan Tuhan akan menjawab menurut waktu dan kebaikan Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Waktu kita boleh memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan apa saja yang kita berbuat, Tuhan akan membuat kita berhasil dan berkembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 12 menasihatkan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 menasihatkan kepada kita. Biarlah kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah baik, tidak, tapi sangat baik. Artinya excellent, sangat baik. Kalau baik sama dengan rata-rata manusia biasa. Tetapi kelebihan daripada orang Kristen adalah kelakuan kita harus menunjukkan sangat baik, Bapak Ibu. Amin. Sangat baik. Mengapa? Karena kalau ada orang mencemooh saudara, ada memfitnah saudara dan sebagainya, maka dia tetap melihat perbuatanmu tetap baik, karena saudara tidak melawan, saudara tidak membalas, menghina dan memfitnah dia kembali, tetapi saudara tetap menunjukkan buah Roh Kudus kepada orang yang memfitnah saudara, kepada orang yang menyudutkan saudara, kepada orang yang menyulitkan saudara. Saudara tetap mengeluarkan buah Roh Kudus, sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita umat kepunyaan Allah sendiri, ada amin. Saudara adalah imamat rajani, punya Tuhan dan punya tugas dari Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah di dalam kehidupan. Sudahkah kau mengalami perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupanmu, Bapak Ibu? Adakah kau menikmati perbuatan-perbuatan besar? Sudah menikmati perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam kehidupanmu? Amin. Kalau belum, engkau katakan, aku belum mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Renungkan bagaimana cara hidup saudara. Bagaimana saudara bisa makan tanpa makanan ini masuk kembali ke hidup, tanpa makanan ini keluar dari mana-mana, tapi langsung masuk ke tenggorokan. Padahal di tenggorokan ini ada cabang jalan, 2 jalan, ke hidung, ke paru-paru, ke jantung, dan ke perut besar. Tapi makanan itu nggak kesasar, Bapak. Siapa yang memimpin makanan itu? Kalau bukan tangan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana saudara bisa bernafas kalau bukan Tuhan yang mengatur kehidupan? Bagaimana saudara bisa hidup sampai hari ini? Saudara bisa makan dan minum, menikmati udara tanpa bayar, sedangkan di depan sana dia harus menikmati oksigen, harus bayar jutaan rupiah. Itu saudara gratis menikmati nafas Allah yang dihembuskan kepada saudara. Itu adalah perbuatan besar dari Allah di dalam kehidupan lagi. Belum lagi kalau saudara bekerja diberkati, belum lagi saudara sampai hari ini sehat. Itu adalah perbuatan besar dari Allah dalam kehidupan. Tuhan katakan, inilah tugas kita, beritakan perbuatan besar ini kepada orang lain, supaya orang lain pun tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir kata saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian, sebagaimana Yesus pun berdoa buat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, berkata, peganglah kuat-kuat apa yang ada padamu, yaitu iman, keberanian, moral, dan firman Allah. Peganglah itu kuat
kuat-kuat. Lakukan dengan sungguh-sungguh supaya mahkota kehidupan kekalmu jangan sampai diambil orang. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita boleh berdiri bersama-sama. Boleh kita menyanyi satu kor, mungkin Anda tahu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita tatap hari esok dengan iman dan keberanian moral. Mari kita tatap dan menyambut hari esok. Tahun 2023 kata orang adalah tahun yang sulit dan sukar. Tapi mari kita tatap tahun 2023 dengan iman dan keberanian moral. Maka kita akan lihat 2023 kata orang susah, tetapi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian akan melihat perbuatan besar yang dinyatakan bagi engkau. Ada keberhasilan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan Anda. Milikilah iman dan keberanian moral. Milikilah kedekatan dengan Allah. Milikilah keberanian untuk berdiri di atas kebenaran demi kebenaran. Milikilah iman dan pengharapan. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia
kasih. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saja untuk semua berdiri. Kita akan mengucapkan sebab Engkau besar. Memberikan kami semangat, bahkan memberikan kami keberanian. Terima kasih buat segala kebenaran firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suharsa. Dan kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Memiliki iman, keberanian moral. Tuhan, kami memiliki iman oleh karena kekuatan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Inilah iman kami, membuat kami memiliki iman yang kuat. Ada penyertaan Tuhan siang malam dalam kehidupan kami. Ada keberanian karena dan firman Tuhan datang bagi kami. Keberanian ini membuat kami dekat dengan Tuhan. Oleh karena Engkau ya Allah, oleh karena firman Tuhan, oleh karena kami dibawa melekat kepada Engkau, timbullah keberanian yang kuat. Firman Allah hidup, firman Allah dahsyat. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk hidup benar, sekalipun kami mendapat tantangan yang sulit dan sukar di depan kami, namun kebenaran itu berpihak bagi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mengiring Engkau, sungguh-sungguh menyembah Engkau, sungguh-sungguh beribadah. Kesungguhan hati kami, kesungguhan yang Engkau lihat di dalam kehidupan kami, mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Buah roh kiranya terus ada dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, oleh karena Allah bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami keberanian untuk menghadapi segala tantangan, sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit. Kami mampu oleh karena Roh Kudus ada bagi kami, membela kami semua. Terima kasih Bapak. Panjang lebar firman Allah sudah dijabarkan. Hamba yakin dan percaya Tuhan sudah menyentuh hati kami semua masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan sudah menjawab. Berkati hamba Tuhan Bapak Edi Suharsa, berkati kesehatannya, keluarga, pelayanannya, bahkan Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani, di situ ada kebenaran firman Allah disampaikan, ada jiwa-jiwa dikuatkan, bahkan dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang sudah datang dan diberkati oleh Tuhan, kiranya Aku akan terus menambahkan kekuatan baru daripada Tuhan. Tambahkan terus kehadiran Allah atau urapan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan
menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan, esok hari jemaat Tuhan akan kembali beraktivitas. Tuhan memberkati mereka, menyertai yang sekolah, yang studi diberkati oleh Tuhan, yang berusaha bekerja, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Dalam pelayanan Tuhan juga hadir di tengah-tengah pelayanan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar ditopang, didukung dengan kuasa Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ ada kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan, terang bagi dunia ini. Kehadiran kami memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jikalau masih ada di antara anak Tuhan yang mengalami rasa sakit penyakit, dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan yang mengalir atas tubuh kami. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan menjamah kami. Kalau sedang mengalami masalah, kami yakin dan percaya di sinilah Tuhan mau menunjukkan kuasa mujizat-Mu, supaya dijauhkan daripada persemutan, keluh kesah. Yang ada tetap ucapan syukur naik di hadapan Tuhan, karena ini akan menarik berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan siapkan bagimu, kiranya tidak lari kemana-mana, karena Engkau membuka hatimu dengan sepenuhnya, dan berkat itu turun atas hidupmu. Kekuatan kuasa Tuhan mengalir atas kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau tetap memiliki iman yang kuat, penuh keberanian moral engkau miliki mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allahmu. Kami memuji.